datang di channel YouTube Insan Praja. Jangan lupa dukung dengan cara like, komen, dan subscribe, agar channel ini terus bisa berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Insan Praja yang dirahmati Allah dimanapun berada, kali ini Insan Praja akan mencari tahu tentang perang akhir zaman. Ya. Perang akhir zaman itu seperti apa gimana, nanti saya juga belum tahu. Apakah pakai senjata, apakah gimana, apa pakai itu apa bom, mungkin negara ini dibom nuklir apa gimana, saya juga kurang tahu. Tapi Insan Praja akan menguas secara gaib. Membahasnya secara gaib. Iya. Berhubung gaib, kebenarannya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi diambil sisi positifnya saja. Nanti kalau ada yang nggak suka ya nggak usah dimasukkan ke dalam hati. Jangan diperdebatkan, karena kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah ya, mari kita. Silakan hadir yang mengetahui tentang negeri Nusantara ini, yang akan datang, yang paling tahu. Saya minta hadir. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu Muhammad. Hadir, saya minta hadir. Sallallahu alaihi. Monggo silakan hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh kita perkenalan dulu? Silahkan. Siapa panjenengan yang hadir ini? Saya berasal dari negeri Kahyangan. Benarkah itu? Saya akan boleh dicek dulu? Silahkan. Permisi, saya akan cek dulu kebenarannya ya. Ya. Saya ini memang protek. Ternyata yang masuk ini kalau perkataannya bohong, tapi sekarang suka itu terpotong-potong semua sekarang. Sallallahu alaihi. Dari negeri Kahyangan, kalau bisa diperkenalkan, mungkin kalau punya nama Tidak ya. Nah, saya berterima kasih, saya minta maaf telah menghadirkan panjenengan tadi sini ya. Iya. Dan saya itu ingin tanya, boleh? Boleh. Apa yang ingin ditanyakan? Yang saya tanyakan itu tentang perang akhir zaman di Nusantara ini.
Kenapa menanyakan perang akhir zaman? Iya, karena banyak orang yang membicarakan perang ketiga, ada perang zaman, perang gimana, itu saya juga bingung. Banyak orang yang tanya, banyak orang yang tanya dari teman-teman kami, apa yang dimaksud perang akhir zaman itu, boleh dijelaskan? Terima kasih. Saya akan menjelaskan. Iya. Monggo. Perang akhir zaman itu sudah dimulai. Sekarang pun sudah dihadapi oleh para manusia yang hidup di Nusantara ini. Jadi perang akhir zaman itu bukan perang seperti semestinya perang, memakai senjata atau memakai seperti apa yang seharusnya ada di perang-perang itu Bukan seperti itu. bukan. Tapi perang akhir zaman itu adalah perang melawan nafsunya sendiri. Itu yang saya ketahui. Dan penjelasan ini menurut apa yang aku ketahui. Iya. Coba boleh diterangkan masalah nafsu, rentetannya nafsu itu apa saja, monggo. Jadi perang akhir zaman itu sebenarnya mereka harus menghadapi sesama saudaranya sendiri. Mereka berebut merebutkan pilihan-pilihan mereka, keyakinan-keyakinan mereka. Seperti pemimpin mungkin bisa, pemimpin akhir zaman ini itu sudah ada atau belum, pemimpin akhir zaman sekarang ini? Sudah ya, Ada yang menentangnya? ada banyak. Itu saya katakan Ya, coba dikatakan yang perang menentangnya. akhir zaman itu. Ciri-ciri orang yang menentang pemimpin akhir zaman, monggo diceritakan. Orang yang menentang pemimpin akhir zaman itu sebenarnya mereka sudah dikuasai oleh musuh dari pemimpin akhir zaman, yaitu anak buah dari Azazil atau anak buah dari Dajjal. Sebentar, Dajjal sama Azazil itu beda apa sama? Mereka seperguruan. Oh gitu. Ya, dilanjutkan. Terima kasih. Pemimpin akhir zaman mengajarkan ajaran yang sama seperti yang diajarkan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pasukan-pasukan dari Dajjal itu tidak terima kalau ajaran Rasulullah itu diajarkan dan disampaikan kembali oleh pewaris-pewaris dari Rasulullah itu, yaitu pewaris para nabi dan pewaris para rasul. Iya. Seorang mursyid yang sesungguhnya mursyid di Nusantara ini. Lantas kalau orang ingin tahu mursyid yang benar itu ciri-cirinya bagaimana? Silakan diceritakan, dikasih tahu biar kita semua tahu, sedikitnya tahulah gitu. Tidaklah seseorang itu akan berjumpa dengan seorang mursyid yang sesungguhnya kecuali hati mereka dituntun, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di zaman sekarang itu banyak yang mengaku mursyid itu banyak.
Ya. Yang mengaku pemimpin akhir zaman juga banyak. Biar Banyak iya, sekali. saya terdengar itu sudah dari telinga saya sendiri, orangnya yang bilang ke saya. Jadi saya juga bingung, orangnya juga bingung, ingin yang mencari yang asli bagaimana ciri-cirinya gitu. Dan ini panjenengan diceritakan ciri-ciri, sebagian ciri-cirinya. Ciri-ciri pemimpin akhir zaman yang akan memimpin nanti, akhlaknya sama seperti baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memiliki rasa welas asih kepada semuanya. Beliau itu peduli dengan semuanya. Oh gitu ya. Beliau sayang pada pengikut-pengikutnya. Beliau peduli kepada anak-anak yatim. Itulah sosok yang akan memimpin akhir zaman, sama persis akhlaknya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dilakukannya pun jika tidak diperintah oleh Rasulullah tidak akan beliau lakukan. Beliau sangat sederhana sekali, tidak menonjolkan apapun. Beliau tidak mementingkan duniawinya. Jadi tidak mengakui dirinya ini enggak ya orangnya. Tidak. Gitu ya beliau itu. Beliau fokus membangun umat Islam. Beliau tidak bermegah-megahan dalam duniawi. Apa pakainya juga pakai sorban, pakai jubah gitu. Tidak, beliau sangat sederhana sekali. Nah ini untuk apa? Motivasi semua manusia mungkin yang melihat channel ini, ya ini semoga dimengerti sedikit ciri-ciri pemimpin akhir zaman itu. Kalau enggak seperti itu ya jangan mudah terpengaruh gitu ya. Hati-hati kalau tidak mewarisi semua akhlaknya Rasulullah tadi kan. Iya. Hati-hati karena mursyid itu sulit dicari. Betul sekali. Jadi kalau orang-orang mengaku mursyid ya jangan heran dan jangan percaya begitu saja, dicek dulu dia mewarisi akhlaknya Rasulullah enggak gitu ya maksudnya tadi. Iya. Terus yang menentang tadi gimana? Banyak yang menentang. Yang menentang pemimpin akhir zaman itu kebanyakan bukan dari orang kafir, Duh. orang non muslim bukan, tapi orang muslim itu sendiri yang menentang adanya Kok bisa ya? pemimpin akhir zaman. Bisa. Padahal kan sesama muslim, kenapa dia kok menentang? Mungkin ada yang ganjil. Sebab iblis itu lebih mudah untuk merecoki hati manusia yang muslim. Yang mudah dipengaruhi itu ya. Ya, Karena muslim sebab itu begini banyak. alasannya. Monggo. Banyak orang muslim yang keliru, yang salah. Mereka seakan-akan membanggakan ibadahnya. Mereka merasa benar, Iya. yang lain dianggap salah. Itulah sifat-sifat dari iblis yang sudah masuk dalam tubuh atau jasad manusia. Oh begitu. Ya. Jadi orang lain dianggap salah semuanya, dia yang merasa benar gitu. Ya, dia ingin diikuti seperti itu. Padahal pemimpin akhir zaman itu tidak sekalipun ingin diikuti oleh orang. Iya iya iya. Hanya orang yang diberikan hidayah, diberikan petunjuk saja yang akan bertemu dengannya. Ya mudah-mudahan kita dipertemukan sama beliau ya. Ya, amin. Amin. Jadi intinya yang memusuhi pemimpin akhir zaman itu adalah orang muslim sendiri. Ya, Yang apa pengetahuannya beda mungkin. ya, Yang dimanfaatkan sama anak buahnya Azazel tadi. ya, betul. Juga orang muslim yang mengaku dirinya mungkin mengada-ada, ingin merasa Iya. mulia gitu ya. Ya, Ya. seorang pemimpin akhir zaman itu tidak sama sekali ingin dimuliakan orang.
Seorang pemimpin zaman hanya butuh pengakuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya butuh pengakuan dari Tuhannya, bukan pengakuan dari manusia. Ya seperti akhlaknya Rasulullah kan ya, di hadis-hadis kan itu dicaci maki, difitnah, diusir ya, diam tenang saja, sabar kan ya, suka mengasihi, welas asih itu tadi kan, sangat welas asih, bijaksana ya. Karena Rasulullah juga orangnya bijaksana kan. Ya betul sekali. Nah ini ini pengalaman ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita semua, bagi diri saya. Mudah-mudahan semua umat Islam dan seluruh umat manusia di seluruh Nusantara ini bisa mengantisipasi adanya tadi pasukan Azazil ya. Iya. Nah, hati-hati. Sekarang sudah di fase akhir zaman dan waktunya sudah dekat. Silahkan kalian semuanya mencari sosok pemimpin akhir zaman itu. Berarti perangnya nggak pakai senjata? Tidak. Terus nanti caranya kalau memusuhi anak buah pasukannya Dajjal gimana? Kalau nggak pakai senjata? Nanti akan dikasih tahu oleh pemimpin akhir zaman itu. Berarti dengan doa. Ya. Pasukan-pasukan pemimpin akhir zaman itu sudah dipilih. Mereka mempunyai keyakinan, keteguhan hati yang sangat kuat, berpegang dia kepada janjinya. Itulah sosok yang daripada pengikut pemimpin akhir zaman itu. Nah ini mungkin orang-orang ada yang berpendapat pemimpin akhir zaman itu pemerintahan, mungkin gini kan, ada yang bertanya sama saya, ternyata bukan. Pemimpin akhir zaman itu pemimpin yang dipilih langsung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Seperti dulu mungkin kisah-kisah para nabi ya, itu juga yang memilih langsung Allah kan. Iya. Begitu seperti itu. Bukan dari pengakuan lisannya. Kalau hanya pengakuan lisannya itu pun mudah sekali bohong. Ya sudah, ini saya mengucapkan terima kasih kepada panjenengan. Saya minta maaf tadi menghadirkan panjenengan ke sini ya, karena saya juga ingin mengetahui kayak apa tentang masa depan akhir zaman ini, ilmu dari panjenengan sama akan saya hadirkan tadi. Saya terima kasih. Monggo silahkan sekarang kembali ke tempat panjenengan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan monggo. Mungkin ada yang perlu disampaikan? Tidak. Nah, tadi gini, yang hadir tadi itu penduduk dari Kayangan, tapi juga saya tanya namanya nggak ngaku namanya itu siapa. Yang penting tadi udah menyampaikan ilmu sedikit, mungkin khususnya dari saya, mungkin dari kita semua, tentang perang akhir zaman dan tentang pertentangan pasukannya Azazil sama pemimpin akhir zaman itu sekarang sudah mulai, katanya gitu. Nah, untuk sahabat insan praja yang dirahmati Allah, ya konten ini jangan dipercaya begitu saja, jangan diperdebatkan ya. Ambil saja positifnya, karena manusia itu tempatnya salah. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita
kembali kepada Allah dan jangan heran, jangan kagetan apapun, hati-hati. Tadi sudah disampaikan, carilah mursyid yang asli kan. Kalau ada yang mengaku-ngaku itu bohong kan, karena mursyid itu pilihan Allah. Jadi beliau itu mewarisi akhlaknya Rasulullah kan itu. Kalau enggak seperti akhlaknya Rasulullah jangan dipercaya, seperti bilangnya tadi gitu. Ya ini sangat bermanfaat sekali, mudah-mudahan kita diberi kita semua diberi hidayah. Udah ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.